Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perkenalkan, nama saya Agus Azhari, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Pringgabaya. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid yang saya lakukan, yang pertama, dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Profil pelajar Pancasila yang dimunculkan di sini yaitu kreatif dan inovatif. Karakteristik lingkungan, yakni lingkungan yang mendukung keterampilan kreatif dan inovatif. Prakarsa perubahan yang saya lakukan di mana kreatif, inovatif dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Prakarsa perubahan atau program peningkatan yang berdampak positif pada murid yang saya lakukan yaitu dengan meningkatkan semangat belajar murid dengan TikTok. Tahapan yang pertama dalam Bagja yaitu B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan semangat murid dalam belajar? Tindakan yang perlu mendapatkan jawaban yakni saya berdiskusi dengan rekan sejawat dan menggali berbagai referensi dalam pembelajaran modern. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, kepemilikan murid, yakni melakukan diskusi dengan peserta didik terkait pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid di era digital. Aset atau sumber daya yang dimiliki yakni jaringan internet dan gawai. Waktu yang saya butuhkan di sini kurang lebih 1 minggu. Problemnya di mana? Melihat banyaknya peserta didik di sekolah, kecenderungan menggunakan HP dalam keseharian, baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah, membuat peserta didik kurang bersemangat dalam belajar di kelas, sehingga membuat saya ingin meningkatkan kembali semangat belajar murid tersebut. Memang di sini siswa kurang semangat belajarnya terkait penggunaan HP yang masih salah dalam penggunaannya, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang berikutnya, berdiskusi dengan rekan sejawat terkait dengan program tersebut guna saling berbagi pengalaman terkait peningkatan semangat belajar murid di sekolah yang kurang. Hal ini saya lakukan untuk mendapatkan informasi, menggali informasi dari berbagai permasalahan di sekolah, tentunya dengan berkolaborasi dengan teman sejawat. Dalam hal ini, peningkatan semangat belajar murid dengan TikTok ini, peristiwa yang terjadi di mana maraknya murid menggunakan HP dalam lingkungan sekolah karena sekolah memberikan murid menggunakan HP dalam pembelajaran di kelas. Ini peristiwa yang memang terjadi di lingkungan sekolah. Perasaan saya sebagai guru tentu senang sekali karena sekolah memberikan murid membawa HP dalam pembelajaran. Namun, tantangannya justru semangat belajar murid menjadi kurang karena pengaruh HP tersebut. Karena banyak disalahgunakan dalam pemanfaatannya. Bukan belajar namun lebih cenderung digunakan bermain game. Pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu dari kecenderungan murid tersebut dalam penggunaan HP di dalam kelas yang masih salah dalam pemanfaatannya memberikan saya semangat untuk bagaimana merubah hal tersebut menjadi lebih bermanfaat, yaitu dengan mengajak murid menggunakan TikTok dalam pembelajaran. Selanjutnya, penerapan ke depan yakni pembelajaran menggunakan media TikTok. Ini suatu pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan minat murid, namun memberikan dampak positif dari sisi teknologi, sehingga ke depan murid menjadi
lebih mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tahapan berikutnya yaitu A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa saja yang murid lakukan dengan gawai? Tindakan yang perlu mendapatkan jawaban yakni memanfaatkan TikTok sebagai media pembelajaran. Rencananya, untuk melibatkan suara pihak dan kepemilikan murid, yakni melakukan diskusi terkait penggunaan TikTok dalam pembelajaran. Aset yang sumber daya yang dimiliki yaitu jaringan internet dan gawai. Waktu yang diperbutuhkan yaitu sekitar 1 minggu. Kegiatan berdiskusi dengan peserta didik terkait masalah penggunaan HP dalam pembelajaran yang masih sering salah dimanfaatkan oleh murid kaitannya dengan pemambatan. Di sini saya melakukan diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam unek-unek peserta didik kaitannya dengan permasalahan kenapa peserta didik tersebut semangat belajarnya berkurang. Banyak faktor yang membuat menurunnya semangat belajarnya, salah satunya karena gaya belajar yang kurang menyenangkan, sehingga memicu menurunnya semangat belajar murid. Nah, ini juga termasuk faktor-faktor mengapa murid tersebut menjadi menurun semangat belajarnya. Peristiwa yang terjadi di mana saya mencoba memadukan media TikTok sebagai media pembelajaran bagi murid untuk meningkatkan semangat belajar murid. Mengingat aplikasi TikTok di kalangan murid sudah tidak asing dan bahkan hampir semua murid menggunakan TikTok. Pesan saya, alhamdulillah, merasa senang sekali mengajak murid untuk menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran bagi murid, walaupun banyak tantangan seperti jaringan internet yang hampir tidak semua murid memiliki jaringan internet atau kuota internet. Pembelajaran yang dapat saya ambil berkaca dari berbagai konten edukasi di aplikasi TikTok yang saya lihat sebagai referensi memberikan saya pembelajaran bahwa media TikTok sekarang banyak diminati dari berbagai kalangan. TikTok selain bisa dijadikan media edukasi juga memberikan keuntungan sehingga saya mencoba menggunakan media ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan minat belajar murid. Penerapannya, pembelajaran menggunakan media TikTok suatu pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan minat murid namun memberikan dampak positif dari sisi teknologi sehingga ke depan murid menjadi lebih mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sehingga media ini bisa digunakan dalam pembelajaran. Contoh media TikTok sebagai media pembelajaran seperti ini, peserta didik saya berikan penugasan terkait dengan materi pembelajaran dengan membuat konten edukasi terkait materi pembelajaran PJOK, yaitu permainan bola basket. Murid membuat konten sekreatif mungkin versi murid untuk diupload di TikTok. Bisa dalam bentuk video slide, video bercerita, juga dalam bentuk penjelasan tentang materi yang sudah dipelajari, dan juga diambil dari berbagai sumber untuk dibuat di dalam TikTok. Secara langsung, kegiatan ini berdampak bagi murid, karena murid mampu dari segi teknologi, juga mampu merancang materi yang akan dibuat, serta murid dapat berinteraksi dengan saling memberikan umpan balik terkait karya yang dibuat. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.